Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finar. Ayyuhal muslimun muslimat, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita semua, memberikan istiqomah kepada kita semua, istiqomah di atas agama yang mulia ini, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Dan di kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah ta'ala kita akan mengkaji bersama-sama dengan bab al-ikhlas wa ihdharun niyah. Bab tentang keikhlasan dan tentang menghadirkan niat. Bab tentang apa? Ikhlas dan menghadirkan niat. Dan pembahasan ini kita ambilkan hadis-hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, karangan dari Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan bab ini sangat penting kita ketahui karena ini berkaitan dengan niat dalam masalah amalan, niat dalam masalah ibadah. Begitu pula berkaitan dengan keikhlasan kita. Bagaimana ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya min syuruti qabulil ibadah, termasuk syarat diterimanya ibadah adalah al-ikhlasu lillahi ta'ala. Yang pertama, amalan tersebut harus ikhlas kita tujukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh dari syirik besar dan jauh dari syirik kecil, yaitu masih menginginkan pujian dari orang lain. Kemudian syarat kedua bagaimana amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-mutaba'ah li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana amalan kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua syarat ini, jadi kedua syarat ini harus ada, harus terpenuhi, niat dan ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikhlas saja tanpa ada ajaran dari Nabi maka tertolak, atau ada ajaran dari Nabi tapi tidak ikhlas, maka ini juga tertolak. Di sini disebutkan dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 tentang ikhlas dan niat, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya wa ma umiru,
mereka tidak diperintahkan illa liya'budullaha mukhlishina lahudina, kecuali mereka semua itu harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan, memurnikan semua ibadah yang dia lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan mereka harus menjadi orang-orang yang lurus dalam masalah ibadah. Jadi ini syarat bagi kita semua ketika kita mengamalkan suatu amalan dalam agama kita ini harus ikhlas lillahi ta'ala. Tidak boleh kita tujukan kepada selain Allah. Kemudian tidak boleh riya, tidak boleh sum'ah, tidak boleh menginginkan pujian dari manusia, pujian dari orang lain. Wa yuqimus shalah, perintah Allah yang kedua agar kita betul-betul melaksanakan sholat. Jadi masalah sholat itu jangan sampai kita tinggalkan. Sholat jangan sampai kita tinggalkan. Wa yu'tuz zakah, dan kita diperintahkan untuk membayar zakat. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Pertama apa tadi? Agar kita banyak melakukan ibadah ditujukan hanya kepada Allah. Kedua adalah melakukan sholat. Sholat jangan sampai ditinggalkan. Yang ketiga agar kita membayar zakat. Ini adalah 3 perintah. Wadzalika dinul qayyimah, dan itu adalah agama yang lurus, agama yang benar. Kita sebutkan di sini beberapa hadis dari kitab Riyadhus Shalihin. Yang pertama, an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab, dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar ibnul Khattab. Qala, dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang artinya, sebelah tengen kok koyo pasar gitu iki. Nggih, pasar ya? Pasar malam. Oh, gek do teko. Innamal a'malu binniyat, hanyalah semua amal yang kita lakukan berdasarkan dengan niat kita. Kalau niatnya baik berarti akan mendapatkan kebaikan, kalau niatnya buruk akan mendapatkan keburukan. Wa inna malikul imri'im manawa, dan segala sesuatu atau setiap orang itu berdasarkan niatnya. Jadi setiap orang itu nanti berdasarkan niatnya. Faman kana hijratu ilallah wa rasulihi, barang siapa yang dia hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya nanti pahalanya ya untuk dia, karena niat hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya untuk mencari dunia, awimra'atin yankihuha, atau untuk wanita yang akan dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya menuju apa yang dia niatkan hijrahnya tadi. Jadi dia akan mendapatkan dunia atau wanita yang akan dinikahi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kesimpulan dari hadis pertama ini, apa yang kita lakukan berdasarkan niat, dan kita akan mendapatkan hasil sesuai dengan niat kita. Jadi kalau kita niat pengen menjadi orang yang baik lillahi ta'ala, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang baik dan kita akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena masing-masing kita punya masa lalu atau masa depan. Masa lalu dan masa depan. Dan masa lalu kita ada yang apa? Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang remang-remang. Abu-abu rapatek jelas. Nah, kalau kita melihat masa lalu kita yang dulu kita bukan orang yang baik misalnya, kemudian sekarang ini kita niat pengen menjadi orang yang baik, pengen menjadi orang yang baik, berubah menjadi orang yang soleh atau orang yang solehah, maka kita akan melakukan sesuai dengan niat kita dan Allah akan mudahkan diri kita. Kemudian kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, pahala yang besar. Tapi kalau kita dulu bukan orang yang patek baik, tidak begitu baik, kemudian sekarang sebetulnya kita pengen jadi orang baik, tapi cuma niatnya itu karena kita masih pengen mencari dunia. Saya tak pengen kumpulan dengan orang-orang ini, ben nanti rezeki saya lancar, biar saya mendapatkan dunia. Saya pengen kumpul dengan orang-orang ini, ya agar saya bisa menikah dengan orang yang kumpul tadi misalnya. Maka dia akan mendapatkan sesuai dengan yang dia niatkan. Mungkin dunia akan dia dapatkan, mungkin wanita atau pria akan dia dapatkan, tetapi pahala tidak dia dapatkan. Kenapa? Niatnya tidak lillahi ta'ala. Jadi sekali lagi mari kita berusaha menjadi orang yang baik, kemudian menjadikan keluarga kita orang-orang yang baik. Insya Allah dengan niat yang kuat ini, Allah akan mudahkan kita semua dan insya Allah kita akan menjadi orang yang baik. Amin ya robbal alamin. Hadis kedua, an Ummil Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Dari Ummul Mukminin Aisyah itu siapa? Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yaghzu jaisun al-Ka'bah. Dulu ada pasukan yang ingin menghancurkan Ka'bah. Dulu kata Nabi ada pasukan yang ingin menghancurkan Ka'bah, dan dari dulu memang banyak orang-orang itu pengen menghilangkan Ka'bah, pengen menghancurkan Ka'bah. Dan kisah yang paling masyhur adalah kisah Ashabul Fil, yaitu tentara gajah atau pasukan gajah dengan rajanya siapa? Raja Abraha. Jadi Raja Abraha membawa pasukan gajah. Jadi gajah ketika itu adalah binatang kendaraan yang sangat menakutkan. Dibawa 8 gajah. Jadi beliau ini Abraha membawa 8 gajah dan pasukan yang lainnya. Kemudian Abraha menaiki gajah yang paling besar yang namanya Mahmud. Gajah jenenge apik Mahmud. Nek Mahmud di sini artinya apa? Oh, mamah muda, ya. Ya, nek Marmut mamah tua. Kenapa Abraha itu ingin menghancurkan Ka'bah? Karena iri dengki. Bahwasanya ketika itu Ka'bah itu banyak orang-orang Mekah yang ibadah di Ka'bah. Kemudian banyak orang-orang luar Mekah beribadah di Ka'bah. Kemudian akhirnya Raja Abraha ini di Yaman membuat sebuah gereja yang besar. Dikisahkan dalam kitab tafsir itu, ya, karena Raja Abraha adalah raja yang beragama Nasrani, Kristen, membuat saingan Ka'bah, yaitu membuat gereja yang besar dan tinggi. Sampai-sampai dikisahkan orang yang memakai topi ketika ndangak lihat puncak gereja itu, topi ini tiba. Ya, sampai topinya itu jatuh. Kenapa? Saking tingginya. Kalau enggak begitu tinggi, kita ndangak topi jatuh enggak? Kecuali topi ini rodok miring ya, tapi bukan topi miring ini. Ya, tapi kalau ndangaknya keterlaluan, tinggi banget, itu topi itu akan jatuh ke depan atau belakang? Ke belakang, masuk jatuh ke depan. Ya,
Kemudian orang-orang Mekah tahu, jadi orang kafir Quraisy itu tahu bahwasanya Abraha membuat saingan gereja yang besar tinggi. Akhirnya mereka pergi ke Yaman, karena itu adalah negeri Yaman yang sebelah dengan Mekah. Kemudian di situ mereka menghinakan gereja tadi, karena orang kafir Quraisy itu orang-orang yang sangat pemberani. Apa yang dia lakukan? Berak di dalam gereja tadi. Ya, berak itu apa? Nelek ya. Ya, berak di dalam gereja tadi. Tidak sekedar berak, berakannya itu diolet-oletkan di tembok gereja. Ditolet-toletkan di tembok gereja untuk menghina orang-orang Nasrani, untuk menghina Raja Abraha tadi. Kemudian akhirnya dia pergi. Kemudian orang-orang yang lapor kepada Raja Abraha ini. Ya, lapor. Kemudian Raja Abraha sangat marah, akhirnya mengumpulkan pasukan yang banyak besar, diantaranya 8 gajah, menghancurkan Ka'bah. Itu keinginannya. Kemudian di sepanjang jalan itu banyak ya masyarakat rakyat yang sangat ketakutan dengan lihat pasukan yang sangat besar ini. Kemudian sepanjang jalan merampas, kalau ada unta-unta, kambing, sapi dirampas. Ya, ada bakulan-bakulan dirampas oleh Raja Abraha dan pasukannya ini. Sampai Abdul Muthalib, siapa Abdul Muthalib? Kakeknya Nabi Muhammad SAW itu memiliki ya unta-unta yang banyak di luar Mekah, itu sekalian dirampas oleh Raja Abraha tadi. Sehingga Abdul Muthalib datang menemui Abraha. Dikira Abdul Muthalib ini akan menahan jangan sampai kalian wahai Abraha dan pasukan menghancurkan Ka'bah, karena Abdul Muthalib itu adalah yang memegang kunci Ka'bah. Jadi penjaga Ka'bah ketika itu adalah Abdul Muthalib sebagai keturunan dari Nabi Ismail, Nabi Ibrahim alaihima salam. Ya, kemudian datang kepada Abraha, dikira ingin menahan, jangan kamu hancurkan Ka'bah. Tapi ternyata dia menuntut kepada Abraha, kembalikan unta-unta saya, karena unta-unta itu pemiliknya adalah saya. Adapun Ka'bah ini pemiliknya adalah Allah, biar Allah saja yang menjaga Ka'bah ini. Itu kata Abdul Muthalib. Kemudian lanjut kisah ini, akhirnya Allah mengutus ya toiron ababil, burung yang berbondong-bondong. Toiron ababil, toiron itu burung, ababil artinya berbondong-bondong. Tapi sebagian orang mengatakan burung ababil. Ya, burung ababil. Padahal ababil itu artinya berbondong-bondong, bukan nama burung. Itu yang benar seperti itu. Itu muncul dari tengah laut, burung berbondong-bondong yang sangat banyak. Kemudian burung-burung ini membawa 3 batu. Satu ditaruh di paruh, kemudian satu di cakar kanan, satu di cakar kiri. Burungnya kecil-kecil sebesar kacang, ya kecil-kecil. Tapi itu adalah min sijil, dari batu neraka. Kemudian akhirnya burung itu terbang, kemudian melempari pasukan gajah tadi Abraha dan bala pasukannya. Ya, setiap dilempari itu seperti daun yang dimakan ulat. Jadi badan ini kalau sudah kena batu itu langsung bolong. Ya, bolong tembus, gajah bolong tembus, kuda bolong tembus, dan akhirnya pasukan berantakan, kocar-kacir, tidak jadi menyerang Ka'bah. Jadi Ka'bah milik Allah, Allah sendiri yang akan menjaganya. Jadi dijelaskan oleh Rasulullah di sini, Yaghzu Jaisun al-Ka'bah, dulu ada ya pasukan yang ingin menghancurkan Ka'bah. Di antaranya adalah Abraha tadi yang akhirnya semua hancur, tidak bisa menyentuh Ka'bah. Faida kanu bi baida minal ardi, ketika mereka sampai di suatu tempat tanah lapang, yuhsafu bi awwalihim wa akhirihim, maka mereka semua ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasukan yang paling pojok sana sampai pasukan yang paling pojok sini, semua ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala beserta penduduk yang ada di situ. Qalat Aisyah bertanya, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yuksafu bi awwalim wa akhirihim, bagaimana bisa ditenggelamkan semuanya? Wa fihim aswaquhum wa man laisa minhum,
padahal di situ ada penduduk yang bukan bagian dari pasukan yang akan menghancurkan Ka'bah tadi. Tapi kenapa semua ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, ditenggelamkan semua yang ada di situ. Tsumma yub'atsuna ala niyatihim, kemudian mereka semua akan dibangkitkan di akhir zaman nanti sesuai dengan niat-niat mereka, sesuai dengan hati-hati mereka, sesuai dengan iman-iman mereka. Yang penting habis dulu, mati dulu semuanya. Kemudian nanti di akhir zaman dia bangkitkan yang kafir, yang mereka akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Pelaku maksiat akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman akan mudah dibangkitkan oleh Allah dan mereka akan mendapatkan pahala-pahala yang mereka lakukan ketika mereka berada di dunia. Jadi yang membedakan itu adalah niatnya, yang membedakan adalah imannya, yang membedakan adalah amalnya. Ya, sebagaimana sekarang ini banyak bencana. Bencana apa? Banjir ya, Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara dan seterusnya. Ketika terjadi banjir, ya sudah semua itu dilahap kecuali ya Allah mengecualikan beberapa yang memang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara teori semua itu akan dikenakan banjir tadi. Rumah-rumah hancur, mobil, motor lenyap semuanya. Ya, kemudian banyak yang mati dan seperti itu. Ya, maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wattaqu fitnah, takutlah kalian kepada fitnah. Maksudnya fitnah adalah musibah. La tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Kalau musibah itu sudah ada, sudah datang, itu tidak ditujukan secara khusus untuk orang-orang yang dolim saja, pelaku maksiat saja, tapi semua itu akan kena musibah. Entah itu wabah penyakit, entah itu gempa, entah itu tanah longsor, entah itu banjir, dan seterusnya, semua itu bisa kena musibah. Jadi musibah, bala, bencana itu tidak ditujukan kepada orang-orang dolim saja, tapi semua kena. Tapi yang bedakan nanti adalah iman. Jadi sama-sama mati, orang yang pelaku maksiat, pelaku dosa itu akan mendapatkan azab dari Allah Ta'ala. Kemudian orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya la qadarullah naudzubillah, tempat kita ini terkena musibah misalnya gempa atau banjir dan seterusnya. Banjir misalnya dari Celengan terus ke Colombo misalnya. Kemudian kita punya musola, apakah musola ini nanti bisa selamat? Ya mungkin enggak, banjir ya banjir, bukan musola Umar bin Khattab dilewati oleh banjir misalnya. Misal ada gempa, horok, kemudian di situ ada rumah orang yang soleh atau solehah dilewati misalnya. Ya enggak, kecuali memang Allah izinkan seperti itu. Jadi secara umum ya sudah kena, tabrak semua, gempa semua, longsor semua. Tapi nanti dibangkitkannya itu yang berbeda antara yang soleh dan yang toleh. Toleh itu apa? Ya sing ora soleh. Ya, sing ora apik itu namanya toleh bahasa Arabnya. Nah ini adalah yang membedakan. Jadi maka kembali ke hadis pertama tadi, mari kita berusaha menjadi orang-orang yang baik. Karena kalau kita sekarang itu muda, ya nanti akhirnya mati. Yang tua juga mati, kita laki-laki mati, perempuan juga mati, kita kaya mati, kita miskin mati, malah seneng ya, yang mati ya, kita pejabat mati, rakyat juga mati, semua mati. Ya nanti yang bedakan adalah amal dan keikhlasan kita ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berusaha menjadi orang yang banyak ibadah, menjadi orang yang baik, mumpung kita itu masih ada di dunia ini. Kesempatan untuk kita banyak beribadah kepada Allah Ta'ala,
kembali kepada ayat dari surat Al-Bayyinah tadi, mengikhlaskan semua ibadah hanya untuk Allah Ta'ala saja, kemudian kita melakukan sholat, melakukan zakat. Itu ada hal yang prinsip, yang wajib, yang tidak boleh kita tinggalkan. Hadis ketiga, Rawahul Bukhari an Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu, roja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah pulang dari perang Tabuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Nabi mengatakan, inna aqwaman khalfana bil Madinah, bahwasanya sebagian orang di antara kita tertinggal di Madinah karena tidak ikut perang Tabuk. Perang Tabuk ini perang yang sangat berat. Masalakna syi'ban wala wadiyan illa wahum ma'ana. Tidaklah kita itu melangkah, kita pergi, kita perang, kita ibadah, kita dakwah, kecuali mereka itu biasanya bersama kita. Habasahum al-udru, yang menghalangi mereka tidak ikut perang Tabuk bersama kita adalah karena mereka punya alasan, mereka punya halangan. Mungkin di antara mereka ada yang sakit, kemudian tidak memiliki bekal untuk perang, kemudian mungkin keluarganya tidak siap ditinggal karena sakit dan seterusnya. Itu yang membuat mereka tidak bersama kita. Tapi mereka dengan niat yang ada pada mereka, maka mereka mendapatkan pahala yang sama dengan kita. Maka ini enaknya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memiliki kebiasaan yang baik. Kalau kita memiliki kebiasaan yang baik, ketika itu kita tidak bisa mengamalkan kebiasaan tadi, tetap kita mendapatkan pahala. Kenapa? Kita memiliki niat, kita memiliki kebiasaan yang baik. Contohnya apa ini? Contohnya misalnya taklim seperti ini. Biasanya kita hadir, tapi satu saat badan kita sakit sehingga kita tidak bisa ikut taklim. Dapat pahala taklim enggak kira-kira? Dapat. Kenapa? Biasanya taklim. Kenapa enggak taklim? Bukan karena malas, kecuali nek malas beda ya. Gek wegah paling isine ngono-ngono tok gitu ya. Ya. Bukan karena malas, tapi memang badannya sedang sakit, berat untuk di sini. Berat untuk melangkahkan kaki ke sini. Insya Allah dengan niat yang masih pengen taklim, tapi karena badan sakit dan kebiasaan dia taklim, tetap mendapatkan pahala taklim. Ya, seperti itu. Biasanya kita sodakoh, misalnya tiap hari Jumat sodakoh misalnya. Tapi satu saat di hari Jumat kita enggak sodakoh. Kenapa? Mungkin lupa. Atau mungkin karena pas rantai duit. Tapi karena kebiasaan kita itu sodakoh, insya Allah tetap mendapatkan pahala sodakoh. Mungkin di antara kita terbiasa sholat sunnah rawatib. Ya, sholat sunnah rawatib. Kata Nabi apa? Man sholat isnatai asrota rok'atan fi kulli yaumin wa lailatin bunyalahu baitun fil jannah. Barang siapa yang rutin melakukan sholat sunnah rawatib 12 rakaat, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, sebanyak berapa? 12 rakaat, bunyalahu baitun fil jannah, akan dibangunkan bagi dia sebuah rumah yang ada di surga. Biasanya kita rawatib, tapi kita ketika ini sedang safar, melakukan perjalanan, sehingga kita enggak bisa sholat rawatib. Atau karena kita ada kebutuhan mendesak sehingga tidak bisa melakukan sholat rawatib. Atau kita sedang sakit berat melakukan sholat rawatib. Karena kebiasaan kita seperti ini, melakukan sholat rawatib, ketika itu kita tidak melakukan sholat rawatib, maka tetap dicatat pahala melakukan sholat rawatib. Sampai ya dalam tafsiran surat Atin, nanti kalau kita sudah tua, suatu saat kita yang masih hidup kan nanti akan tua, akan menua kita. Mungkin diri kita ada yang pikun, naudzubillah. Ketika kita sudah pikun nanti, kita belum sholat, ditanya sama anak kita, udah sholat mbah? Ya wis, pada lurung.
Kenapa pikun? Salat zuhur kok 2 rakaat, jare sapa 2 rakaat? 4 rakaat aku salate padahal mung 2. Ya kenapa? Sudah pikun diri kita. Naudzubillah ya, jangan sampai seperti itu. Misalnya, karena kebiasaan kita sholat tertib 5 waktu, kemudian ketika itu kita pikun, falahum ajrun ghairu mamnun. Kita tetap mendapatkan pahala yang terus mengalir. Walaupun kita enggak sholat, karena sudah pikun, sudah tua, sudah enggak bisa sholat, tetap kita mendapatkan pahala. Kenapa? Kebiasaan kita melakukan sholat. Paham ini ya? Penak atau penak? Penak, maka kita biasakan suatu hal yang baik. Suatu saat kita enggak bisa melakukan, kita tetap mendapatkan pahala. Kenapa? Niat dan kebiasaan kita melakukan suatu hal yang baik. Maka inilah enaknya kalau kita menjadi orang yang baik, menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang soleha. Biasanya kita sholat jamaah di masjid misalnya, di musola misalnya. Suatu saat, karena suatu hal kita nggak bisa sholat jamaah, kita sholat di rumah, tetap mendapatkan pahala sholat jamaah. Kita biasanya adzan, karena suatu saat awak yang gerges nggak adzan, tetap mendapatkan pahala adzan. Kenapa? Niat dan kebiasaan kita. Jadi mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Berikutnya, hadis agak panjang. An Abi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas, dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni amma hajjatil wada'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjengukku pada tahun haji wada, ketika Nabi melakukan ibadah haji. Min waja'in istadda bi, ketika itu saya sakit parah. Fakultu, maka aku katakan, ya Rasulullah, wa Rasulullah, ini qad balagha bi minal waja'i mataro. Saya sekarang ini terkena penyakit yang parah, sebagaimana engkau lihat. Wa nadu malin wala yarithuni illa ibnatun li, dan saya tidak memiliki ahli waris kecuali hanya 1 anak perempuan saja. Jadi hartanya banyak, anaknya cuma 1 saja. Afa atasaddaqu bi sulusai mali, apakah aku boleh bersedekah dengan 2/3 hartaku? Jadi gampangannya uangnya banyak, berapa kalau banyak? 3 miliar misalnya ya. Wong sugih 3 miliar. Bolehkah aku sedekah sebelum aku mati 2 miliar dari 3 miliar uangku ini? Qala kan Nabi la. Kutu fasyatru ya Rasulullah. Kalau setengahnya Nabi. Jadi kalau setengah 3 miliar berapa? 1,5 miliar. Jadi nek ngitung miliaran cepet jane ya. Yang cuma duitnya urung tekan. 1,5 miliar. Boleh enggak wahai Nabi? Qala la, kata Nabi, jangan. Qultu fasulus ya Rasulullah, kalau sepertiganya bagaimana Nabi? 1 miliar mau disodakohkan. Qala, kata Nabi, at-thulus fa thulusu katsirun, sepertiga saja. Sepertiga itu sudah sangat banyak. Au kabirun, sudah sangat besar. Innaka antadara warathaka agniya khairun man antadarahum alatan yatakaffafuna an-nasa. Karena engkau ketika meninggal dunia bisa meninggalkan warisan yang banyak kepada ahli warismu, itu lebih baik daripada kamu tidak meninggalkan apa-apa kemudian mereka justru menjadi pengemis, meminta-minta kepada manusia yang lain. Wa innaka latunfiqu nafaqatan tabdagi biha wajhallah illa ujirta alaiha, dan tidaklah engkau berinfak dengan satu infak yang berharap niatnya untuk mencari wajah Allah, berarti ikhlas, maka engkau pasti akan mendapatkan pahala. Hatta mataj'alu fi imra'atika, sampai apa yang engkau sedekahkan, infakkan, nafkahkan kepada
istrimu. Itu juga termasuk infak, termasuk sedekah. Nah, di sini ada pembelajaran untuk kita bahwasanya orang yang mati, yang meninggalkan warisan itu ada beberapa kewajiban dari hartanya sebelum menjadi harta warisan. Jadi pertama, ketika dia sudah mati, untuk mengurus jenazahnya, karena itu butuh biaya, bisa diambilkan dari harta si mayit tadi. Jadi harta pertama itu untuk ngurus ya pemakaman. Ya, pemakaman. Karena kalau di sini mungkin murah, tapi tempat-tempat lain kayak di daerah mana? Jakartanan ya, itu ada pemakaman yang punya artis apa namanya? San Diego Hill. Wah, malah Dorothy gini. Ya, satu kotak itu bisa berapa harganya? 100-200 juta. Satu kotak aja, 1x2. Belum kalau dia pesen yang pavilion. Wah, itu bisa miliaran itu. Ya, kalau kita nggak kaya nggak bisa mati di sana, itu nggak bisa dimakamkan di sana. Jadi kewajiban pertama, mbuh ning jero digebuki malaikat kan ya ora reti. Sing penting jobane apik kaya lapangan golep itu. Walus ada taman-tamannya. Kemudian kita pesan untuk keluarga atau untuk bani kita atau yang lain, silakan. Yang penting wani duitnya saja di sana. Ya, jadi harta warisan kita pertama itu adalah untuk pengurusan jenazah. Kemudian kedua, untuk bayar utang. Untuk bayar utang kalau kita punya utang. Kemudian ketiga adalah diberikan ketika ada wasiat. Wasiat untuk membantu pembangunan masjid, pembangunan jalan, madrasah dan seterusnya. Kemudian yang keempat, sisanya baru namanya harta warisan yang dibagi-bagi. Nanti kalau warisan ini dibagi dulu, geger nggak kira-kira? Ya geger. Tiba-tiba bapak luluh utangnya gede sekian ratus juta misal, sing arep bayar sopo nanti? Karena sudah dibagi-bagi. Ternyata punya wasiat, pengen bantu masjid 10 juta, pengen bantu musola 10 juta, pengen bantu madrasah 10 juta misalnya. Tiba-tiba duitnya sudah dibagi-bagi. Jadi urutannya seperti itu. Jadi pertama untuk pemakaman jenazah diambil dari harta si mayit. Kemudian yang kedua untuk apa? Jadi bayar hutang. Yang ketiga untuk wasiat-wasiat. Ya, wasiat-wasiat, tapi wasiat itu enggak boleh lebih dari sepertiga. Terus aku jengkel tenan karo anakku, wis ora ngopeni aku blas, pokoknya warisanku tak sedekahke kabeh misalnya. Boleh enggak? Enggak boleh. Itu wasiat yang batil. Saelek-eleke anak selama dia itu masih muslim, masih muslimah, masih berhak mendapatkan harta warisan. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah hadis yang dikisahkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Hadis berikutnya, An Abi Hurairah Abdurrahman ibni Sakhr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat kepada badan-badan kalian, tidak melihat kepada rupa-rupa kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah melihat kepada hati-hati kalian dan amal-amal kalian. Ya, jadi hadis ini menjelaskan kepada kita semua bahwasanya Allah itu tidak melihat kepada kita badan-badan kita, rupa-rupa kita. Ya, jadi kalau misalnya sing awake api-api, kemudian rupanya api-api, kuwi sing paling mulia. Ini bakal masuk surga misalnya. Lah nek sing api-api, ya sing ganteng-ganteng, sing ayu-ayu, kuwi sing mlebu surga. Lah awake dhewe nanti piye? Ya, ganteng ya ora patek, ayu ya ora patek. Nanti kita enggak kebagian surga. Maka Allah menjelaskan bahwasanya yang duru ila qulubikum wa malikum, yang dilihat itu adalah hati kalian, amal kalian, iman kalian, ibadah kalian. Allah tidak melihat kepada harta kita, jabatan kita, wajah kita, badan kita, itu enggak dilihat oleh Allah. Tapi yang dilihat adalah hati kita itu bagaimana.
Ya, kemudian amalan kita bagaimana? Ibadah kita bagaimana? Maka dijelaskan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Apa arti takwa? Dia banyak melakukan amal-amal kebaikan dan dia menjauhi amal-amal keburukan. Hatinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi iman percaya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat, dan akan ditempatkan di jannahnya Allah, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadis terakhir. Hadis terakhir. An Abil Abbas Abdullah ibni Abbas ibni Abdul Muthalib an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abul Abbas Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas ini anaknya Abbas. Abbas itu termasuk pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi memiliki beberapa paman seperti Abbas. Itu adalah paman Nabi yang masuk Islamnya di belakangan. Kemudian ada Hamzah masuk Islam di awal dan mati syahid di perang Uhud. Abu Thalib yang senantiasa mendampingi Nabi dalam berdakwah, kemudian paling membela Nabi, melindungi Nabi dari orang-orang kafir Quraisy, tapi mati dalam keadaan kafir. Kemudian ada lagi paman Nabi yang namanya Abu Lahab. Kenal Abu Lahab? Kenalin yang ini. Surat Al-Lahab. Ya, apa artinya Abu Lahab? Abu itu bapak, Lahab itu merah. Karena wajahnya Abu Lahab itu merah. Ya, merah. Merah menyala. Bukan merah bercahaya, merah menyala. Kalau ibu-ibu sekarang katakan apa? Menyala abangku gitu ya. Jadi menyala abangnya. Wajah dari Abu Thalib ini. Dan wajah dari Abu Lahab ini. Dan Abu Lahab ini kompak. Satu keluarga kompak. Kompak dalam apa? Kekafirannya dan memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anaknya memusuhi Nabi, artinya mati dalam keadaan musyrik. Istrinya Ummu Jamil memusuhi Nabi, mati dalam keadaan musyrik. Abu Lahab sendiri mati dalam keadaan musyrik. Naudzubillahi min dzalik. Qala, beliau mengatakan, innallaha ta'ala katabal hasanat wasaiat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menulis kebaikan dan menulis keburukan. Jadi Allah menulis kebaikan, menulis keburukan. Tsumma bayyana dzalik, kemudian menjelaskan tentang ini. Ya, coba diperhatikan, ini penting sekali karena ini terkait dengan amal kita. Hadis terakhir. Faman hamma bi hasanatin, barang siapa yang memiliki himmah. Himmah itu niat kuat, tidak hanya sekedar niat, tapi niat yang kuat. Jadi barang siapa memiliki niat yang kuat untuk melakukan kebaikan, falam ya'malha, tapi dia tidak melakukan amalan tadi karena ada uzur, karena ada sebab, karena ada alasan, ada halangan, katabaha Allah tabaraka wa ta'ala indahu hasanah kamilah, maka Allah catat bagi dia satu kebaikan, satu pahala yang sempurna. Padahal baru apa ini? Niat. Wah, engko tak melu taklim wow, tiba-tiba ada acara lain. Sudah niat kuat, sudah dapat kebaikan, dapat pahala. Wah, didik tak sedekah tiba-tiba enggak jadi. Kenapa? Kita lebih butuh. Enggak jadi, tapi kita sudah niat kuat, dapat pahala. Ya, jadi sekedar niat itu sudah dapat pahala. Wa in hamma biha fa amilaha katabaha Allah asra hasanatin ila sab'i mi'ati dhifin ila ad'afin katsiratin. Nah, apabila dia itu berniat melakukan kebaikan dan dia bisa melakukan, maka Allah catat bagi dia 10 kali lipat pahala. Berapa? 10 kali lipat. Ila sab'i mi'ati dhifin, bahkan sampai 700 kali lipat. Bahkan berapa?
700 kali lipat. Ila at'afin katsirah, bahkan berlipat-lipat lagi. Jadi kita sedekah kepada orang lain, enek wong jaluk butuh kita kasih piro biasane? 2.000 ya, kaya nguyuh ya. Nguyuh kan bayarnya 2.000. Jadi kayak 2.000. Kalau kita ikhlas, kuat ikhlas kita bisa dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Berarti pahalanya seperti sedekah berapa? 20.000. Bahkan 700 kali lipat. 2.000 ping 700 berapa? Hah? Piro? Wis akeh pokoknya ya. Bahkan lebih dari itu. Karena aku rung ngitung mau jadi rung ngerti. Bahkan lebih dari itu, dari 2.000 saja bisa berlipat, dan apalagi 10.000, apalagi 50.000, 100.000, lebih banyak lagi. Ini kalau kita niat dan kita bisa amalkan. Pengen maca Quran, akhirnya kita baca Quran bisa dilipat gandakan. Pengen maca Quran, malah diparingi tonggone, jak ngobrol, ditutup meneh Qurane. Ya, sudah dapat pahala apa tadi? Pahala niat. Ya, arem kei sayur tonggone misalnya, kei tibake kesandung utah. Itu sudah dapat pahala niat. Kalau jadi dikasihkan, itu pahalanya bisa 10 kali lipat, bisa 700 kali lipat. Masya Allah, golek ganjaran itu gampang pol sebetulnya. Karena akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maca Quran, berbuat baik kepada orang lain, membantu orang lain, memberi apa kepada orang lain, sholat, puasa, dan seterusnya, banyak. Yang ketiga, wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allah indahu hasanah kamilah. Barang siapa, kalau tadi berniat ya, baik enggak dilakukan, berniat baik dilakukan. Sekarang, barang siapa yang dia berniat buruk, niat apa ini? Buruk, tidak dilakukan, maka dia mendapatkan 1 pahala. Pokoknya bojoku bali tak unek-unekke pokoknya. Tibake nggawa 2 lembar abang-abang, langsung disayang ora sida. Ya, dapat 1 pahala plus 2 lembar tadi. Ya. Jadi dapat 1 pahala ora sida. Anakku arek seneni pokoknya. Bali tak seneni pokoknya. Walaupun ini dino Ahad tetap Senin. Ya, Seneni. Bali ora diseneni malah disayang, Masya Allah, dapat pahala 1. Pengen pelem tonggone. Kene wis ora usum nyolong ya. Ora kaya jaman dhisik. Tonggone duwe pelem apik, wah pokoke bengi tak jipuk. Wis gawake sarung, gawake kresek arep dipotil. Aku ki ya sering ngaji, mosok pelem wae nyolong. Ora sida. Dapat 1 pahala. Maka niato nyolong pelem ning ora sida. Ya, niato nyolong pelem, nyolong kates, nyolong ning aja sida gitu ya. Tapi wis madai kresek tibake konangan, malah isin. Nah, maksudnya ketika kita pengen melakukan keburukan kok enggak jadi, kita bisa menahan diri, dapat 1 pahala. Masya Allah. Berniat elek we ora sida dapat 1 pahala, luar biasa. Wa in hamma biha fa amilaha katabaha Allah sayi'atan wahidatan. Kalau sampai dia berniat buruk, yang nomor 4 ini, berniat buruk dan dia melakukan keburukan, bojone sida diseneni tenan, anake sida diseneni tenan, maka dia mendapatkan dosa dengan 1 dosa. Sithik ya. Berarti bablas iki diseneni iki, dionek-onek iki. Ya jangan. Maksudnya seandainya mendapatkan dosa, itu dosa ya tidak dilipat gandakan. Itu Masya Allah, keadilan Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita semuanya. Untuk apa? Agar kita itu mudah melakukan kebaikan. Minimal kita punya niat baik dulu. Ya aku ya arep dadi wong apik lah. Aku ya pengen iso maca Quran kaya liyane. Aku ya pengen iso kudungan terus. Aku ya pengen iso sholat terus, aku ya pengen iso jamaah terus, aku ya pengen iso sedekah kaya tanggane dan seterusnya. Minimal punya niat dulu. Itu sudah mendatangkan pahala untuk diri kita. Kita bisa ngamalkan dilipat gandakan. Tapi niat wis ora enek, ya sudah minal khosirin. Kita termasuk orang-orang yang merugi.
Ya, niat dadi wong apik, niat melakukan apik wis ra enek. Ya sudah enggak ada, maka kita akan jadi orang-orang yang merugi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini beberapa hadis tentang masalah niat dan keikhlasan yang mengingatkan kepada kita semua agar kita berusaha menjadi orang yang baik, berusaha mengamalkan amal-amal yang disunahkan, dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa istiqomah. Amin ya robbal alamin. Wallahu alam bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.